星期天，哦，多想你就在对面和我聊天。电视机里的画面，书桌上你的相片，那一刻清新空气，感觉上瘾，只想和你在一起，就在一起，不用去旅行。Iya mbak, enak banget udaranya juga. Walah, baru nikah beberapa bulan kok udah gede hamilnya ya ibu-ibu? Iya toh, ini mah pasti bener tekdung duluan. Kalau bicara jadi fitnah, mending diem aja bu. Masa sih fitnah? Bukannya fakta yo. Itu tuh perutnya koyo yang udah 5 bulan aja. Saya hamil anak kembar bu, jadi mohon dimaklumkan kalau perut saya lebih besar dari orang hamil yang 1 anak saja. Lah, terus suamimu mana? Kok nggak ikut pulang? Apa cerai ya? Ya Allah bu, mulutnya. Kalau nggak inget saya lagi hamil, sudah saya bikin mulut ibu jontor di dunia ya. Saya kan cuma nanya. Nggak usah nanya-nanya, saya nggak suka. Sana pergi, ini udara dari seger, kenapa tercemar gini? Ini pasti ulah ibu ini nih yang ngomong terus, air liurnya kemana-mana, jadi udaranya tercemar. Hus, setan, pergilah ke tempatnya. Ayo ibu-ibu, kita pergi dari sini. Ayo ah. Mbak udah telepon Mas Alvin. Mbak takut ganggu. Tadi waktu ibu bilang pengen bicara sama Mas Alvin, jadi malam ini kayaknya telepon Mas Alvinnya. Ya udah, kita ke dalam mbak. Ya udah, ayo. Sayang, kenapa sih dari tadi gelisah banget kayaknya? Kenapa? Cerita sama aku. Ih, cerita dong, kamu kenapa? Kok kayak yang gusar gitu? Aku lagi gak mau ngomong kan. Kamu bisa pulang dulu sendiri kan? Aku juga ingin pulang. Kenapa aku harus pulang sendiri? Kamu kan yang bawa aku ke sini. Kamu juga dong yang harus bawa aku pulang. Kamu kenapa sih? Aneh banget hari ini, sumpah. Kamu mau ninggalin aku sendiri gitu di sini? Ih, tega banget kamu. Aku ini pacar kamu loh, Alvin. Tega-teganya kamu ninggalin aku, ha? Kamu pulang sama Radit. Aku pulang duluan. Mama, Papa. Apa sih berisik banget? Datang-datang tuh salam, bukan malah teriak-teriak, bikin sakit telinga. Ma, Anara mana? Ngapain kamu nanyain dia? Aku ada perlu ma sama dia. Aku mau ketemu dia. Mana dia? Bahkan belum 5 hari ditinggalin Anara. Kamu udah nyari-nyari dia? Kenapa? Ada urusan apa, ha? Ini urusan aku sama dia ma. Dan ini penting. Sepenting apa sih? Bukannya kemarin-kemarin kamu bilang gak peduli sama Anara. Kenapa sekarang nyariin dia? Ma, tolong, aku tidak mau berdebat sekarang. Di mana dia? Dia ada di sini kan? Enggak, Anara enggak ada di sini. Ma, please, di mana Anara? Ini benar-benar penting. Dibilang mama enggak tahu, kenapa maksa sih? Ma, tolong, mama pasti tahu. Tahu apa ini? Tahu apa? Ada apa ini? Alvin, jawab. Ada apa? Di mana Anara, Pa? Kenapa nanya sama Papa? Dia kan istri kamu. Kamu lah yang harusnya tahu dia kemana. Aneh. Pa, Papa dan Mama yang bawa dia pergi dari rumahku kemarin. Jadi tolong beritahu di mana dia, Pa. Aku lagi ada urusan dengannya. Urusan penting. Penting. Sepenting apa itu? Papa berhak tahu. So, gak bisa jawab. Pa,
Ini urusan rumah tangga aku. Papa nggak berhak tahu dan ikut campur. Papa berhak ikut campur urusan rumah tangga kamu sekarang. Ya itu pun karena kamu kan. Ulah kamu. Pak, tolong. Aku lagi keingin berdebat. Tolong katakan di mana Anara sekarang, Pak. Pak, Ma, ayolah. Di mana Anara? Siapa? Gak tahu. Tanpa nama. Angkat. Penting pasti itu. Siapa? Anara. Ngapain sih nih orang ngechat gue? Berantem kali ya sama Kak Alpin? Dasar ya rambut ungu gak tau malu. Gue blok aja lo biar gak ganggu gue. Mending nonton drakor daripada balas chat orang munafik. Anara kenapa? Enggak, Anara enggak kenapa-napa. Dia ada di rumah ibu dan bapaknya di Jogja. Aku mau ke sana sekarang. Alpin, anak itu kemarin saja menolaknya. Sekarang istrinya nggak ada, dicariin. Gengsian. Kayak bapaknya. Hah, kena aja terus. Tuh kan, anak nakal. Udah jadi istri, bukannya bilang mau ke rumah ibunya. Malah kabur-kaburan gitu. Suaminya juga nggak tahu kamu kesini. Kalau ada masalah tuh, omongin baik-baik sama suamimu. Jangan main pergi gitu Emang aja. ada masalah apa sih? Mungkin ibu sama bapak bisa bantu ngasih solusi buat kalian berdua. Enggak pak, enggak ada apa-apa kok. Aku sama Mas Alpin baik-baik aja. Ya wes, kalau Anara nggak bisa cerita ya nggak apa-apa. Pesan bapak ya cuma satu. Kalau marahan atau sedang tidak akur sama suamimu harus ingat anakmu ya. Jangan sampai kelepasan juga sama Nak Alpin. Dia suamimu dan bagaimanapun dia adalah imam dan ladang pahala buat kamu sekarang. Nah, sekarang jangan bergerak ya. Iya pak, Anara inget itu. Anara juga sebisa mungkin akan selalu bersikap baik sama Mas Alpin dan menuruti semua perkataannya selama itu adalah hal yang baik. Pinter. Tempelkan ini sudah selesai. Ya sudah, udah malam juga. Nggak baik buat kesehatan kamu sama cucu-cucu bapak dan ibu. Kalau kamu tidur terlalu malam, tidur Gi. Apa mau tidur sama ibu? Enggak bu, Anara tidur sendiri aja. Bapak sama ibu Gih segera nyusul Rijal ke alam mimpi ya. Aku pengen bikin jus dulu. Ya wes, kalau gitu bapak dan ibu masuk kamar ya. Itu lepas sendiri. Kamu jangan terlalu malam tidurnya. Aku akan menyusulmu sekarang. Loh, Nak Alpin? Iya pak, maaf ganggu ya pak. Enggak, masuk nak. Anara masih tidur. Siapa toh pak yang bertamu? Loh, Nak Alpin toh. Pagi sekali nyampenya. Iya bu, sengaja. Dari sana jam berapa? Kayaknya sih jam 11 malam deh bu. Walah gitu. Yaudah sana langsung istirahat aja ya di kamar Anara. Anara masih tidur, semalam kandungannya sakit katanya. Loh, kenapa bu? Ada hal serius kah? Enggak, alhamdulillah enggak ada yang serius. Cuma keram sedikit katanya. Oh, gitu. Ya sudah, saya pamit ke kamar Anara ya pak bu. Mau istirahat. Mas Alpin, kok bisa ada di sini? Berisik ya. Saya ngantuk. Kamu temenin saya tidur dan diam. Mas. Diam sayang.
Nak Alpin baru bangun. Iya bu, ini mau ngambil minum. Oh gitu. Anara nggak ambilin minum buat Nak Alpin kali ya? Cih, dasar anak itu. Gak apa-apa kali bu, saya juga bisa ambil sendiri. Nggak usah. Biar ibu aja yang ambil. Gak usah bu, biar Alpin saja. Udah, nggak apa-apa. Ibu aja. Sekalian mau ke dapur. Mau teh atau kopi? Teh aja deh bu. Siap, sebentar ya, ditunggu. Bu, sebentar, Anara kemana ya? Anara nggak izin ke kamu juga ya? Dia lagi bantu-bantu di rumah Bu Sinta. Karena di sana mau ada hajatan anaknya Bu Sinta. Tapi kan Anara lagi hamil bu, apa enggak apa-apa? Yo, ndak apa-apa toh. Anara cuma bantu kupasin kentang saja sambil duduk juga. Nah, Alpin mau ke Anara. Kalau mau, nanti ibu bisa panggilkan. Enggak usah bu, biarin Anara ikut bantu-bantu dulu. Aku juga mau ngerjain kerjaan dikit. Walah, yo wes, ibu ke dapur dulu ya. Iya bu, makasih buat tehnya ya bu. Iya, sama-sama. Ya udah, ibu ke dapur dulu ya. Udah berapa bulan Anara kandungannya? Aduh, harus jujur atau bohong ya? Kandunganku kan 7 bulan. Ya udahlah, bohong aja demi kebaikan juga. Baru 6 bulan, Bu. Loh, bukannya nikahnya baru 5 bulan ya? Terus perutnya juga udah gede, kayak yang lagi hamil 7 bulan gitu. Iya, Bu. Kata dokter di sana memang kehamilan itu dihitungnya dari hari pertama haid terakhir atau HPHIT, Bu. Bukan dari terakhir berhubungan badan. Walah, gitu toh. Iya, Bu. Gitu. Terus ini lebih gede dari kehamilan lainnya ya karena alhamdulillah ada 2, Bu. Wah, kembar ya Mbak Anara. Selamat ya, Masya Allah. Semoga dede bayinya nanti sehat-sehat dan ibunya juga. Iya, semoga sehat selalu ya Mbak Anara. Alhamdulillah, ternyata anaknya Mbak Anara kembar. Di sini kami hanya bisa mendoakan semoga lahirannya lancar. Terus anaknya sehat-sehat. Iya, Bu. Terima kasih ya semuanya ibu-ibu sudah mau mendoakan saya. Aduh, saya jadi pengen deh punya anak kembar. Pasti nanti lucu-lucu. Masya Allah. Pantesan dari tadi saya lihat kok perutnya besar ya. Ternyata ada 2 toh. Gimana? Enak gak tinggal di kota, Anara? Ya gimana ya, Bu? Enak gak enak sih harus dipaksain enak sama betah. Soalnya ada yang harus dilayanin. Kan gak sendiri lagi. Walah, imam rumah tangga kan ya? Iya, gitu deh, Bu. Bibi dipanggil mama tuh. Loh, Mas Eja. Lah, Anara. Wah, udah lama nggak ketemu. Gimana kabarnya nih? Aku baik kok, Mas. Mas gimana? Baik juga. Raga Eja mah baik, Nara. Tapi enggak sama hatinya. Ditinggal nikah mulu sama cewek yang dia suka. Makanya, Mas, halalin cepet. Jadi kan ketikung mulu. Ya elah, kenapa jadi malah kenyudutin saya semuanya? Udah mau pulang dulu. Bye. Eja, bareng aja tuh sama Anara. Anara juga mau pulang. Kasian temenin jalan sampai ke rumahnya, Gih. Searah juga kan? Ya udah deh, ayo Anara. Ya udah semuanya, Anara duluan ya ibu-ibu. Nanti sore Anara kesini lagi deh bantu-bantu. Nggak apa-apa, Nara. Takutnya nanti kamu capek. Gak apa-apa Bu Anggun, Anara bosen juga di rumah. Anara duluan ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati, Anara, Eja. Mas Eja sibuk apa sekarang? Ya seperti yang kamu tahu, Mas kerja di kantor desa, jadi sekretaris Cempaka Desa. Walah, enak dong ya Mas. Ya enak gak enak sih harus dijalanin. Oh ya, maaf ya waktu itu nggak datang ke pernikahan Ya kamu. gak apa-apa Mas. Anara ngerti kok kalau Mas itu orang sibuk. Gak sibuk kali,
Cuma waktu itu Mas lagi gak di Jogja. Lagi ada kunjungan di Sukabumi. Jadi ya gak bisa hadir. Walah gitu toh. Sibuk Ya itu. begitu deh. Mas Eja, terima kasih ya udah nemenin Anara sampai sini. Iya sama-sama. Kalau gitu Mas pergi dulu ya. Titip salam juga buat suamimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak ya, jalan bareng sama cowok, padahal udah punya suami. Dih, bukannya situ udah sering jalan sama Tania? Kenapa ribut banget aku jalan sama cowok? Kamu itu istri saya, Anara. Kamu juga suami saya, Mas Alpin. Melawan kah? Enggak. Hanya saja aku melakukan apa yang kamu lakukan terhadapku, Mas. Jangan keras kepala, Anara. Dan jangan selingkuh. Ingat, di dalam kandunganmu ada anak-anak. Lalu, apa ada masalah dengan anak-anak? Lagian bagus juga kan anak-anak bisa cari papa baru buat mereka. Anara, Apa sih, Mas? Diam dulu deh. Dari tadi ngintil aku mulu. Risih sumpah, ya Allah. saya cuma ngikutin kamu. Gak ganggu aktivitas kamu. Sama aja. Lagian ngapain sih, Mas, deket-deket aku? Udah sana duduk yang anteng. Aku mau nyiapin makan malam. Risih tahu nggak ada kamu. Tapi, Nggak ada tapi-tapian, Mas. Udah sana pergi ke masjid sama Bapak. Siap-siap ke masjid. Seneng banget itu pasti disamperin sama suami. Seneng kan? Kamu di sini sama suamimu. Iya atuh Bu. Siapa yang nggak senang ada di rumah orang tuanya yang asri sama suaminya lagi. Kamu bahagia kan, Nak? Anara bahagia kok, Bu. Mas Alpin selalu memperlakukan Anara dengan baik. Alhamdulillah. Ibu bersyukur jika kamu bahagia. Kalau ada apa-apa, cerita sama ibu ya. Ibu siap mendengarkan cerita kamu kapanpun. Gimana hubunganmu dengan Sari? Apa baik-baik saja? baik Komi. Gak ada masalah. Alhamdulillah, syukurlah kalau hubungan kalian baik-baik saja. Kapan kamu mau menikahinya, Aiden? Ya sabar dulu, Mi. Aiden kan belum siap. Sarinya juga belum tentu mau menikah sama Aiden kan? Ya pasti mau lah. Secara kan Sari itu pacar kamu. Masa gak mau nikah sama pacarnya? Maksud Aiden tuh, apa ya? Sari itu fokus kuliah dulu. Nanti nikah sama Aiden. Mi udah, jangan paksa Aiden. Kalau mereka emang sama-sama belum siap untuk menikah, udah gak apa-apa. Karena emang kalau belum siap itu, takutnya mereka akan bercerai. Tuh, denger apa kata papi? Iya sih, Pi. Tapi Mami kan pengen banget punya cucu. Sabar nih, papi juga pengen. Ngapain ngeliatin saya sinis gitu?
Gak suka saya ada di sini. Iya, nggak suka. Kenapa? Mau protes? Mau ngapain? Ngerokok? Sana di luar. Nggak tahu apa ini istrinya lagi hamil, main rokok-rokok di sini aja. Ngapain sih? Geseran sana. Kamu kenapa sih? Kayaknya gak suka banget deket-deket saya. Kalau deket mantan kamu aja, bahagianya ke bawah sampai ke tulang-tulangnya. Gak usah ngelak deh. Itu si Eja-Eja itu mantan kamu kan? Kalau dia mantan aku, kenapa? Masalah sama situ? Enggak sih, cuma gak suka aja. Gedek banget lihat mukanya. Di, orang dia ganteng begitu. Cocok nih buat ayah sambung si kembar. Mulutnya? Apa, hah? Gak inget, kamu gak ngakuin ini anak kamu, hah? Iya, tapi... Udahlah mas, aku capek, mau tidur. Bodoh amat sama kamu. Tidur di luar sana. Apa sih? Galak banget. Berisik mas Alpin, aku mau tidur. Iya, Gis, sana tidur. Biasa aja ngomongnya. Suka-suka saya. Bodoh amat. 언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Mas Alpin mau kan bantuin Marni? Ngapain? Kan ada ibumu di rumah. Saya sibuk. Jangan pegang-pegang tangan saya, cewek kampung. Gak nyadar kalau cewek di samping mas juga cewek kampung. Dia istri saya, asal kamu tahu. Mas, Marni cuma minta pasangin gas sama galon. Ayolah bentuk Marni. Saya nggak bisa pasang galon. Masa sih? Mas mau bohong ya sama Marni? Masa nggak bisa pasang galon aja? Di rumah saya banyak pembantu, supir ataupun pengawal yang bisa saya suruh kapanpun. Bahkan, saya tidak pernah mengetahui jika air minum di rumah saya habis. Masa sih mas? Ya udah, kalau gitu pasangin gas aja. Saya nggak bisa. Masa sih mas? Masang gas loh, masa nggak bisa? Di rumah saya semua pakai kompor listrik. Lagi pula, cuma gitu aja. Kenapa kamu nggak bisa? Sana pergi. Di, ketawa. Kepalanya udah gak sakit. Dari mana mas tahu aku sakit kepala? Aku kan gak bilang sama mas. Dari gerak-geriknya aja udah kelihatan. Dari tadi kamu pegang kepala terus. Mas, aku mau nanya, Apa? kenapa kalau mas di kampungku kayaknya tuh hangat banget sama aku dan serasa dimiliki. Tapi kalau di kota, kamu bener-bener kejam mas. Rasanya aku selalu ingin menangis ketika kamu menyakitiku, baik dengan kata-katamu atau dengan tatapan sinis kamu di kota. Kalau di sini mas takut sama orang tuaku ya. Mas takut ibu sama bapak tahu kalau pernikahan kita nggak harmonis ya mas. Mas juga takut kalau ibu sama bapak tahu kalau mas belum menerima. Bukan, melainkan tidak menerima dan meragukan jika anak ini anak mas ya. Saya... Nggak usah dijawab mas. Aku takut jika jawaban mas menyakiti aku nantinya. Mas Alvin keterlaluan sekali. Kakakku yang menjadi korban di sini. Lantas, mengapa seperti dia yang sangat tersakiti di sini? Alpin tuh kemana sih? Dari tadi ditelepon gak diangkat mulu. Duh, Alpin lo kemana? Gue butuh lo, mana gue harus bayar utang lagi. Gimana mau minta ke Alpin kalau orangnya susah dihubungin? Oh, astaga. Bibi, kamu ngapain di sini sendirian? Vero, kamu di sini? Aku sih biasa abis nongkrong sama teman. Cuma mereka udah pulang. Oh, kalau aku habis ada meeting. Bibi, aku kangen banget sama kamu.
Kenapa gak ngabarin aku kalau kamu pulang ke Indo? Aku juga kangen kok sama kamu. Maaf ya gak ngabarin kamu karena HP aku ganti lagi. Gue kira lo orangnya gak kayak gitu. Ya enggak lah, gue cuma bercanda. Itu bukannya pacar kakak lo ya? Lah iya, itu kan si Tania. Gue harus foto biar ada bukti buat kasih ke Kak Alpin. Sayang, aku boleh minta uang gak sama kamu? Aku lagi butuh banget nih sayang. Apa sih yang gak buat kamu? Bentar, aku transfer aja ya uangnya sama kamu. Soalnya aku gak bawa uang cash. Oh, iya sayang, boleh. Yes, akhirnya dikasih uang. Ini semua gara-gara perusahaan papa bangkrut. Jadi aku terpaksa pinjam uang di online. Oh, tapi untung ada 2 pacar. Jadi ya bisa gue manfaatin. Udah aku transfer uangnya. Bentar, aku cek dulu. Oh iya udah, makasih ya sayang. Tapi ini kebanyakan sayang. Kamu beneran kasih aku 20 juta? Iya Baby, kamu pakai aja uang dari aku, oke? Baby, aku pulang dulu ya. Maaf gak bisa anterin kamu pulang. Gak apa-apa sayang, kalau kamu mau pulang, pulang aja. It's okay, aku bisa pulang sendiri. Aku pulang duluan ya Baby. Is, bagus ya lo. Elisa, kamu di sini? Kenapa? Kaget gue di sini. Cih, dasar wanita murahan. Elisa, ini gak seperti yang kamu lihat. Kamu salah paham. Salah paham gimana? Jelas-jelas gue lihat lo mesra-mesraan sama cowok lain. Dan foto ini bakal gue liatin ke Kak Alpin. Gue mual tahu gak? Kakak gue dibodohin sama lo kayak gini. Ya awalnya gue mau lo yang jadi istri Kak Alpin. Tapi setelah gue lihat lo aslinya kayak gini, kayaknya enggak deh. Elisa, kamu tuh salah paham. Please Elisa, kamu jangan liatin foto itu ke Alpin. Aku gak mau kehilangan Alpin. Kamu hapus ya foto itu. Kamu harus ngertiin aku, oke? Kalau aku dan Alpin putus terus. Cih, murahan. Dah lah, terserah lo mau ngomong apa. Intinya gue bakal kasih lihat foto lo itu. Camkan itu. Hi, sialan. Awas lo Elisa. Lagian bocah itu kenapa ada di sini sih? Apa ini mas? Buka. Uang. Iya, bayaran buat lo karena udah bantuin gue. Enggak usah mas. Ambil, gue gak suka penolakan. Enggak perlu mas. Enggak usah repot-repot. Lagian kan saya juga masih punya hutang sama mas Iden yang waktu itu. Gini aja deh, ini bayaran supaya lo mau nikah sama gue dan menjadi istri pura-pura. Istri palsu kan? Ya iyalah, mana mungkin kita menikah beneran. Kita hanya pura-pura romantis depan nyokap gue dan keluarga gue, itu saja. Tapi ngebohongin orang tua itu dosa mas. Sebaiknya mas jujur saja kalau sebenarnya kita itu gak ada hubungan apa-apa. Lo mau ngebatalin kerja sama kita, ha? Jangan coba-coba lo bongkar semua ini ke keluarga gue. Kan